Desa bukan sekedar tempat. Ia adalah jiwa dari bangsa ini. Di sini, kehidupan dimulai dengan doa, kerja keras, dan harapan yang tak pernah padam. Desa adalah tempat di mana bumi subur memberi kehidupan, di mana tradisi menjadi warisan, dan di mana masa depan bangsa dibangun. Desa adalah nadi pembangunan bangsa. Dengan alokasi dana desa yang semakin besar, pengelolaan yang efisien dan efektif menjadi kebutuhan mendesak. Melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan responsif terhadap prioritas pembangunan desa. Program penguatan pemerintah dan pembangunan desa P3PD adalah inisiatif pemerintah Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan desa, serta menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Dr. Zaidirina SEMSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. P3PD atau Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sangat penting untuk meningkatkan tata kelola penganggaran dalam APBD desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan belanja, agar pembangunan di desa menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Saya Muhammad Yani, Kepala Desa Tegalyoso, Kecamatan Bremo, Lampung Timur. Kami didampingi oleh Sekretaris Desa, Ketua BPD, kemudian Ketua Tim Penggerak Data, diundang ke Bandar Lampung. Kami dari desa yang jauh, yang berbatasan dengan Taman Nasional Wegambas. Alangkah bahagianya setelah datang di sini kami disambut oleh tim dari kementerian. Setelah kami datang melakukan registrasi, kemudian kami diarahkan oleh tim ke tempat yang kalau di kampung saya nggak ada lah gitu ya. Jadi kami jadi termotivasi untuk belajar berikutnya. Setelah registrasi, kami dikasih startip, kemudian ID card dan buku bantuan, sehingga lebih ingin hari besok tuh kita laksanakan gitu. P3PD Presiden kelas 3 bisa, Purbalingga bisa, yes, yes, yes. Di bawah program ini, pemerintah desa mendapatkan pelatihan intensif.
Materi yang diajarkan meliputi perencanaan anggaran berbasis prioritas, penggunaan sistem informasi desa digital, hingga strategi pelibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan. Kami diajarkan cara mengelola dana desa menggunakan aplikasi digital. Ini sangat mempermudah pelaporan dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Pada tahun 2020 kita punya program namanya program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau kita sebut dengan P3PD. Dengan program P3PD ini kita berharap ke depan para kepala desa, perangkat, lalu lembaga kemasyarakatan desa mempunyai frame yang sama untuk bagaimana menata kelolakan pemerintahan desa, mulai dari perencanaannya, lalu kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk dokumen-dokumen penganggaran, dan yang paling penting adalah para kepala desa dan perangkat bisa mengeksekusi hasil pelatihan ini menjadi tata kelola yang dapat diimplementasikan langsung kepada masyarakat. Saya Pauda, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sekali lagi mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta pelatihan di seluruh Indonesia yang mengikuti baik tahun 2023 maupun tahun 2024. Dengan harapan program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa ini mempunyai legacy atau peninggalan yang baik bagi tingkat kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa di seluruh Indonesia yang merupakan targetnya P3PD. Kita cukup senang kalau 66.000 desa itu mengimplementasikan hasil pelatihan ini, maka tujuan kita berpemerintahan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harapannya akan tercapai. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, dan menjadi ilmu yang bermanfaat serta manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Demikian. Pelatihan ini bukan hanya teori. Setelah kembali ke desa, aparatur diharapkan mampu mengimplementasikan apa yang telah dipelajari, mulai dari penyusunan APBDes yang lebih terfokus pada kebutuhan warga, hingga optimalisasi program berbasis potensi lokal. Kami kini lebih terorganisir, prioritas pembangunan disusun bersama masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan desa. Kami meningkatkan koordinasi antara BPD dan perangkat desa untuk memastikan setiap keputusan pembangunan desa transparan dan partisipatif. Pak Sedes masih ingat waktu narasumber memberikan materi tentang kepemimpinan desa digital. Kepemimpinan desa digital ya? Ya, kepemimpinan digital. Saya masih ingat itu Pak Desa. Jadi pada intinya ini adalah ruang untuk memperluas informasi melalui digital. Jadi menurut kami Pak Kades ya, nanti di desa itu bisa diimplementasikan bagaimana desa itu menjadi pusat informasi secara digital. Ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat atau siapapun yang ingin mengakses
informasi atau data dari desa. Semuanya bisa diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat melalui digital. Itu bisa segera kita Baik, alhamdulillah Pak Sedes, kita sudah mendapatkan ilmu dari Kementerian Dalam Negeri ya, melalui P3D. Kita akan seterapkan di desa, kita terapkan, kita implementasikan sehingga rencana, apalagi kita udah mempunyai internet, punya kemudian infrastruktur seperti alat-alat sudah ada, nah, sehingga sesampainya di desa secepatnya kita implementasikan sehingga desa kita bisa menjadi desa yang maju. Di era modern, desa tidak bisa lagi tertinggal dari perkembangan teknologi. Desa digital hadir sebagai solusi untuk mempercepat pelayanan dan penyebaran informasi. Melalui sistem digital, warga kini dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mulai dari pengurusan dokumen hingga informasi pembangunan. Sejak kami mengikuti pelatihan P3PD, kami mendapatkan ilmu tentang digitalisasi desa. Kini kami bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Warga juga lebih mudah mendapat informasi penting tanpa datang ke balai desa. Baik, mari kita pastikan bahwa setiap alokasi dana ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Jangan lupa, transparansi adalah kunci. Ya Pak Kades, untuk digitalisasi desa kita anggarkan untuk penambahan komputer dan pelatihan masyarakat. Sedangkan untuk desa cantik kita anggarkan untuk pelatihan warga dan pengumpulan data masyarakat. Instruksi Pak Kades. Silakan. Saya usulkan agar program interaksi negatif gajah dan manusia juga dimasukkan Pak Kades, terutama untuk mendukung keamanan lahan warga yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Kita masukkan di sini alokasi dana untuk pengadaan pagar ramah lingkungan dan pelatihan mitigasi konflik. Pastikan juga ada pendampingan dari pihak terkait. Ini rencana sementara Pak Kades, setelah nanti disetujui bisa langsung kita masukkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa untuk difinalisasi. Pastikan semua program prioritas dari desa digital, desa cantik, hingga kampung berketahanan iklim mendapat porsi anggaran yang cukup. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tetapi ini adalah masa depan desa kita. Baik, Bapak Ketua BPD beserta anggota berkaitan dengan anggaran yang telah dipaparkan, gimana Pak BPD? Ya, kami setuju, silakan untuk ditindaklanjuti. Anggaran ini bukan sekedar angka, ini adalah wujud komitmen kita untuk menjadikan desa kita maju dan berdaya. Saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa membawa perubahan nyata. Penyusunan anggaran adalah awal dari sebuah langkah besar. Dengan perencanaan yang matang, desa tidak hanya bermimpi, tetapi bergerak menuju masa depan yang lebih cerah. Program P3PD menciptakan dampak nyata, tidak hanya pada tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari infrastruktur yang memadai hingga pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Berbicara tentang BUMDes di Desa Tegalioso, sebenarnya ini
kurang, bisa dikatakan kurang ideal gitu Mas, atau bisa kita katakanlah itu lahir secara prematur. Nah, lahirnya BUMDes seharusnya memang disesuaikan dengan dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur. Idealnya pembentukan BUMDes harus direncanakan dengan dipersiapkan dengan matang, mulai dari pengembangan sumber daya manusia atau SDM-nya yang kompeten hingga pola kerja jelas dan terstruktur. Namun dengan hadirnya program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, ini Desa Tegalyoso mulai menata dan mengelola badan usaha milik desa agar lebih baik dan sesuai dengan tujuan program pemerintah. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, BUMDes nantinya diharapkan menjadi tolak ukur dari kemandirian desa. Nah, program P3PD ini memberikan panduan dan dukungan yang membantu Desa Tegalyoso untuk menyusun strategi pengelolaan yang lebih terukur, sehingga BUMDes dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan perekonomian di desa. Dengan langkah-langkah ini, kami yakin BUMDes tidak hanya sebagai simbol kemandirian desa, tetapi memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Alhamdulillah kemarin untuk perangkat desa melakukan kegiatan pelatihan P3PD dari perangkat desa mendatangi kami sebagai pengelola atau pemelihara lebah Trigona Itama ini atau lanceng ini. Mereka ngasih masukan atau saran untuk mengembangkan mungkin dari produksi, terus kualitas dari madunya itu, dan pemasarannya juga, dan pemeliharaan lebahnya. Alhamdulillah kemarin dari perangkat desa semenjak ada pelatihan itu ya kami lebih bisa lebih tahu dan lebih semangat untuk memelihara lebah Trigona Itama ini atau lanceng. Sekarang semua pembangunan desa lebih terbuka dan kami merasa dilibatkan dalam prosesnya dan hasilnya terasa langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fatul Arifin, SIPMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa seprovinsi Lampung yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya menilai bahwa kegiatan ini sangat memberikan banyak manfaat untuk peningkatan kompetensi aparatur desa yang ada di Provinsi Lampung, baik di dalam tata kelola pemerintahan maupun penyelenggaraan kelembagaan secara profesional. Karena selama ini kita sadari bersama bahwa semakin banyak aturan yang ada terkait dengan pemerintahan desa membutuhkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur desa sehingga bisa mereka melaksanakan tugas secara baik dan secara profesional. Melalui tangan-tangan yang bekerja keras
hati yang penuh dedikasi, dan langkah-langkah yang penuh keyakinan, desa akan menjadi pusat kemajuan. Kita tidak hanya membangun desa, kita sedang membangun masa depan. Bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Dengan P3PD, desa bergerak maju. Bersama kita bangun desa yang lebih mandiri, transparan, dan berdaya saing. Desa maju, Indonesia kuat.